Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang tugas pokok kewenangan KPPS. Apa sih itu KPPS? Sudah ada yang tahu? Nah, KPPS itu kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, kali ini akan saya kupas di sini. Pedoman saya adalah ini ada surat edaran dari KPU nomor 506 garing PP titik 04.2 strip SD garing 3305 garing KPU strip Kabupaten strip 9 strip 2020. Nah, kita akan membaca standar operasional. Di sini pembentukan penyelenggara pemilu KPPS, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen 2020. Nah, di kolom itu tadi 1, nomor 1, 2, 3. Nah, ini tugas, ini 1 ya. Oke, sini dulu. Tugas pokok dan fungsi atau tupoksi KPPS. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi yang pertama ialah mengumumkan DPT di TPS. Jadi nanti KPPS diberi DPT oleh PPS untuk diumumkan di TPS. Yang kedua, menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Jadi nanti seminggu atau berapa hari sebelum hari pemilihan itu tugasnya KPPS adalah memberikan surat undangan pemilihan. Nanti diberikan kepada pemilih yang ada di TPS KPPS tersebut. Nah, yang ketiga, menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS. Jadi nanti KPPS itu memberikan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS. Karena di Kabupaten Kebumen calonnya cuma 1, jadi berlawan dengan kota kosong. Nah, dari kota kosong sendiri itu tidak ada sanksi karena kota kosong tersebut bukan merupakan dari anggota atau peserta pemilu. Namun ya perlu diperhatikan, ketika kita memilih kota kosong itu sah hukumnya dan tidak ada larangan. Tapi untuk kota kosong itu tidak ada saksinya. Nah, saksinya dari mana? Saksi itu bisa berupa dari masyarakat. Nah, namun ada prosedurnya tersendiri, nanti dibahas di lain waktu. Namun untuk saksi yang di dalam TPS itu tidak ada. Yang mempunyai saksi di dalam TPS itu adalah pasangan calon pemilih. Dari kalau Kabupaten Kebumen berarti dari Mas Pak Arif dan Rista itu. Namun dari kota kosong itu tidak ada saksi yang ada di TPS. Nah, besok berarti KPPS wajib menyerahkan DPT kepada saksi dan pengawas yang hadir. Yang keempat, menyerahkan DPT kepada PPK melalui PPS untuk peserta pemilu yang sanksinya tidak hadir di TPS sebagaimana yang dimaksud dalam huruf C. Nah, ketika ada saksi yang tidak hadir, DPT-nya dikembalikan lagi. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Itulah yang tugas pokoknya yang menonjol bagi tugas KPPS. Untuk yang F, membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu
pengawas TPS, dan PPK melalui PPS. Nah, bagaimana berita acaranya? Seperti apa? Nanti berita acara sudah disediakan oleh PPS. Nanti KPPS sebelum hari H di BIMTEK dilatih dulu, dan ada gladi bersih juga nanti seperti apa pengisiannya, model-model berita acara, dan format-format pengisian tanggapan atau terjadi masalah di lapangan nanti ada sendiri, nanti disampaikan di BIMTEK. Nah, PA tersebut wajib diberikan kepada peserta pemilu, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS. Untuk yang G, poin G, memberikan pelayanan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus. Apabila ditemukan pemilih yang cacat atau bisu atau buta, nah itu pelayanan khusus dari KPPS. Pernah terjadi ada yang lumpuh dan nanti KPPS turun ke lapangan, ke rumahnya peserta, didampingi dengan pengawas dan linmas di situ untuk memilih di tempat. Nah, itu suatu pelayanan dari KPPS. Untuk yang H, poin H, mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. Nah, nanti ketika sudah dihitung, itu wajib diumumkan. Selanjutnya poin I, menempelkan DPT di TPS. Ketika sudah dapat DPT, nanti ditempelkan di TPS, biasanya di depan atau di samping pintu masuk TPS. Terus yang poin C, menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, pengawas TPS, Panwaslu, kelurahan, desa, atau nama lain, atau peserta pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara. Ketika terjadi masalah atau laporan dari pengawas atau saksi atau peserta pemilu ataupun dari masyarakat, ketika ditemukannya suatu proses pemilihan yang tidak sesuai dengan prosedur, nah itu menindaklanjuti dengan segera temuan tersebut. Itu merupakan tugas dari KPPS. Jadi itulah hajat KPU, namun yang menjadi ujung tombak adalah KPPS ketika di lapangan. Lah, kalau ada pertanyaan PPS di mana? PPS itu sifatnya akan mendampingi. Namun yang berada di TPS tersebut itulah KPPS. Terus yang huruf C tapi bagian A. Maaf, menindaklanjuti dan masyarakat pada pemungutan suara. 1. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. Wajib menjaganya ya, dijaga dan diamankan. Poin B, menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan atau desa atau nama lain. Nanti ketika sudah selesai semua, disegel, diserahkan kembali ke PPS untuk diserahkan ke PPK. Terus yang selanjutnya, menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. Jadi ketika sudah selesai semua peralatan atau yang ada di TPS yang menjadi sarana atau sarana dan prasarana pemilihan, contoh ada suara, ada stempel, ada tinta, ada segala macam, ada DPT, ada PA, ada sertifikat, nanti dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel, diserahkan ke PPS untuk diserahkan ke PPK pada hari yang sama, tidak boleh menunggu hari-hari berikutnya. Terus yang selanjutnya, melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh kabupaten kota, PPK, PPS, serta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Jadi melaksanakan tugas wewenang kewajiban yang diberikan oleh PPS PPK sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah ada. Nah, tadi seperti yang saya bacakan itu dilaksanakan semua. Namun ada yang di sini tidak dicantumkan adalah tadi BIMTEK. Jadi sebelum kita turun ke lapangan, nanti PPK PPS di BIMTEK dulu oleh PPS. Dan karena ini merupakan hajat dari KPPS atau tuan rumahnya KPPS, jadi sebelum hari H KPPS sudah membuat tempatnya. Itu ya juga tugas KPPS, merebutkan tempatnya, menyediakan tempatnya seperti apa, karena sekarang berada di masa pandemi, jadi harus sesuai dengan protokol kesehatan. Itu pun yang menyiapkan KPPS. Mungkin dari itu, nanti jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Mari kita bangun channel kami. Silahkan like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih jika bermanfaat.